Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Ucap syukur ya, hari ini kita boleh bersama-sama di dalam sekolah minggu kelas Madya di hari Minggu 21 Maret 2021. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, yuk berdoa yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk penyertaan serta setiap hal yang Kau berikan pada kami, pimpinan serta sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang bertahta, Engkau yang menyertai kami senantiasa. Dalam nama-Mu pimpin supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita mau review pelajaran minggu lalu. Teman-teman, yuk kita lihat sejenak pelajaran minggu lalu. Semoga teman-teman ingat ya. Di sini Paulus tidak menasihati agar berjaga-jaga untuk hari Tuhan, tetapi sebaliknya untuk bersiap secara rohani supaya luput dari murka Tuhan. Kata sadar, kesiagaan, penguasaan diri, yaitu sadar cara rohani dan menguasai diri seperti hanya seorang yang tidak minum anggur yang mengandung alkohol. Nah teman-teman, yuk kita nyanyikan satu pujian mengikuti Yesus keputusanku dari NP 143. Ikut sampai kulihat Yesus. 1, 2, 3. Ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ikut sampai kulihat Yesus. Amin. Semoga kita bisa mengikuti Yesus sampai kita melihat Yesus, teman-teman. Ya, setelah kita memuji Tuhan bersama-sama, kita masuk ke dalam bagian pelajaran pada minggu ini. Teman-teman, Mas Falan mengajak teman-teman untuk memperhatikan dan menyimak pelajaran minggu ini dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Yuk kita baca bersama-sama. Mas Valen bacakan ya. 1, 2, 3. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami
seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di atas bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat yang ketujuh, teman-teman. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Oke, teman-teman. Mas Valen mau tanya nih, kita kan udah baca nih 2 Tesalonika pasal 2 ayat pertama sampai 12, perikopnya kan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, teman-teman, siapa yang tahu apa itu durhaka? Kalau tahu, boleh ngomong di depan layar nih. Ada yang tahu? Ya, masalah kasih contoh ya. Salah satunya adalah ingkar akan perintah Allah atau tidak menuruti perintah Allah. Contohnya apa, teman-teman? Ingkar perintah Allah. Contohnya, kita sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan Tuhan, harus senantiasa berdoa, baca Alkitab, dan bersaat teduh. Tapi kalau kita tidak melakukan itu semua, itu berarti kita ingkar akan perintah Allah. Kita juga diingatkan untuk selalu mengkuduskan hari Sabat. Nah, ketika kita tidak mengkuduskan hari Sabat, ketika kita memilih main game ketimbang beribadah, nah saat itu juga kita ingkar terhadap Allah, teman-teman. Jadi tidak boleh ya. Contoh selanjutnya, tidak setia. Contohnya apa tidak setia itu? Ya, tidak setia membaca Alkitab setiap hari, tidak setia untuk menolong orang tua ketika orang tua kesusahan. Itu yang tidak diperkenankan Tuhan ya. Tidak setia sekolah minggu, teman-teman. Tapi Mas Farhan yakin teman-teman setia ya untuk sekolah minggu setiap minggunya. Luar biasa. Nah, teman-teman, Alkitab itu telah mencatat itu semua. Yuk teman-teman, kita perhatikan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Mas Farhan akan bantu bacakan ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Nah, teman-teman, di ayat yang kita baca tadi ini secara khusus kita melihat ciri-ciri orang yang durhaka, yaitu melawan Allah, meninggikan diri, juga menentang dan mendakwa, yaitu si pendurhaka itu, yaitu iblis. Kita bisa lihat sama-sama tuh di Zakaria pasal 3 ayat 1. Mas Farhan bacakan ya, Zakaria pasal 3 ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan sedang
iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Wow, iblis itu si pendakwa ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita juga lanjutkan teman-teman. Ciri-ciri orang durhaka juga ia meninggikan diri di atas Allah, seperti iblis tadi ya, yang mendakwa orang sedangkan dia sendiri juga bukan orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia meninggikan diri di atas Allah. Itu yang tidak boleh kita lakukan juga ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah ciri-cirinya adalah menyatakan diri seperti Allah. Wah, ini juga nggak boleh teman-teman ya. Padahal Allah itu kan adalah Allah yang maha tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Tapi si pendurhaka menurut apa yang kita baca tadi menyatakan diri seperti Allah. Padahal tidak ada yang seperti Allah. Ingat ya teman-teman, Allah itu maha kuasa dan tidak ada yang bisa menyamakan diri dengan dia. Nah teman-teman, kita melihat juga ya di surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, Paulus paham jemaat Tesalonika itu rindu tentang Yesus, rindu akan kedatangannya. Jika kita melihat pasal ayat 1 dan 2, kita melihat bahwa mereka gelisah. Kita Mas Walin bacakan ayat yang kedua ya, supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah ada Tuhan telah tiba. Jadi jemaat di Tesalonika itu gelisah karena dia nggak sabar ingin bertemu Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, kita juga pasti nggak sabar ya melihat Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting kita juga harus mengimbangi dengan pola hidup yang benar, dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh gelisah ya teman-teman. Kita lanjutkan. Paulus juga mengingatkan akan adanya orang yang memurtadkan, akan adanya orang yang murtad. Datangnya manusia yang durhaka, kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan 7. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan mengatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kedurhakaan telah mulai bekerja ya teman-teman. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Wah, harus hati-hati ya kita ya terhadap si pendurhaka itu. Nah teman-teman, di zaman sekarang ini penipu, orang yang mengaku-ngaku sebagai Allah, mengaku-ngaku datang dari Allah, itu udah banyak teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Mas Walin juga terus hati-hati kok, supaya tidak gampang percaya dengan orang lain. Hanya percaya pada firman Allah, pada Allah sendiri, supaya kita terus dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh gampang percaya teman-teman ya. Harus percaya bahwa keselamatan itu datang dari Yesus saja yang telah mati di kayu salib. Ingat ya teman-teman. Dan teman-teman, pelajaran kita sudah selesai. Apa saja kita dapat pada hari ini? Yang pertama, kita tidak boleh gelisah ya menunggu hari kedatangan Tuhan. Kita juga harus percaya dan yakin bahwa meskipun banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak akan percaya Yesus lagi, tapi kita sebagai orang percaya terus percaya pada Yesus. Dan yang terakhir, kita tidak boleh mudah percaya dengan orang yang mengaku-ngaku Allah, orang yang mengaku-ngaku dirinya datang dari Allah. Namun kita hanya percaya pada firman Allah, percaya pada Allah saja, dan kita percaya keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, kita sudah selesai teman-teman. Yeay, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat berkat satu lagi ya. Dari kita mau mengingat, kita mau menyimpan dalam hati, dan kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Nah teman-teman, Valen mau mengingatkan pada teman-teman supaya teman-teman jangan lupa untuk memasukkan persembahan ke dalam botol supaya nanti ketika sudah bisa ke gereja, sudah bisa ibadah di gereja, teman-teman bisa membawanya ke gereja untuk pekerjaan di gereja. Oke teman-teman, Kak Valen mau ngasih tugas nih. Ya tugas enggak gitu, tenang-tenang. Sederhana kok tugasnya teman-teman. Kak Valen mau tanya sekali lagi. Apa itu orang yang durhaka?
contoh atau ciri-cirinya tadi. Jadi kan Kafal udah kasih contoh ingkar akan perintah Allah, juga Kafal kasih contoh tidak setia. Teman-teman ada lagi nggak ciri-ciri orang yang durhaka? Kalau ada, boleh tulis di kertas atau boleh chat ke Kak Valen. Nah, itu menjadi tugas kita. Dan Kak Valen mau teman-teman tidak melakukan hal itu ya, karena teman-teman sudah menyatat, teman-teman juga tahu bahwa hal itu tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan. Kak Valen tunggu ya tugasnya. Jadi tugas sudah selesai dan Kak Valen mau bantu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Hari ini kami telah selesai untuk sekolah minggu, pimpinan serta supaya kami tidak menjadi orang-orang durhaka. Kami juga tidak mudah tersesat, namun kami tetap kuat di dalam Tuhan dan kami bersabar menunggu hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan nama kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.